Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi siswa-siswi Kristiani kelas 10 dan 11 SMK Negeri 2 Surakarta yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kita akan mengadakan ibadah perayaan Paskah dan kita menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan mulaikan, saya mohon anak-anak semua untuk mengikuti dan kita akan dengan serius. Karena bagi anak-anak Tuhan, segala sesuatu yang terjadi bagi kita bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Di balik semua yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, mari anak-anak tetap semangat. Walaupun masa pandemi, tapi bagi kita anak-anak Tuhan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan bagi kehidupan kita umat ketebusan Tuhan. Bahkan kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita saat ini dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus itu nyata dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu, mari kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Pujian akan dipimpin oleh Ibu Nini Murwani. Monggo Bu. Dan kita akan awali dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Siapkan hati, buka hati untuk kita dengan sepenuh hati kita memuji Tuhan.
ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kami mau mendengar firman Tuhan. Dan kami ingin hidup kami menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam rangka memperingati Paskah dan sekaligus kenaikan Tuhan Yesus. Mari, pengorbanan Tuhan Yesus sudah mengubah hidup kita. Sudah membawa hidup kita menjadi hidup yang berarti di dalam Tuhan. Sebab Tuhan hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kita akan pujikan anak Allah Yesus namanya. Dengan sukacita mari kita pujikan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, saat Yesus hidup, hidup. Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, saat Dia hidup, hidup, ada hari esok. Yesus hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Sekali lagi, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, saat Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok.
Yesus hidup. Amin. Puji Tuhan, karena Yesus kita hidup, maka ada hari esok. Karena Yesus kita hidup, Yesus memegang hidup kita, dan hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berarti di dalam Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti yang Engkau ingini dalam hidup kami. Karena Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami dilepaskan, kami dibebaskan dari dosa kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar hidupku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Kau membayar hidupku. Terima kasih Yesus. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Amin. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih
hidup kami letakkan di mezbah Tuhan. Dan Tuhan menjadikan hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Kami meninggalkan semua yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Kami mau berlari pada tujuan hidup kami, memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Engkau Yesus Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang sudah menebus kami. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Roh Kudus berkaryalah atas anak-anak-Mu. Siswa-siswi SMK Negeri 2 Surakarta yang saat ini mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, biarlah taburan firman Tuhan siang hari ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan, karena kami rindu memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami sambut firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan, tetap bersungguh-sungguh kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Kita bersuka cita memiliki Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang bertanggung jawab atas umat ciptaannya, terutama umat ketebusan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema Paskah kita, tema firman Tuhan pagi ini adalah kematian dan kebangkitan Kristus serta kenaikannya ke surga, memberikan pengharapan keselamatan yang pasti kepada kita yang percaya kepada Kristus. Anak-anakku semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita di dalam Kristus, kita sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan yang pasti. Jadi di dalam Kristus Yesus semuanya pasti. Kita masuk surga pasti. Kita dipelihara oleh Tuhan pasti. Masa depan kita cerah pasti. Masa depan yang indah pasti. Itulah kebanggaan kita memiliki Yesus Kristus. Puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikannya ke surga, itu semua untuk kepentingan kita, umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak ragu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita memiliki kepastian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, kematian Kristus. Tuhan Yesus itu mati. Ya. Dia disalib, dia disiksa, dia dikuburkan.
Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mati, itu ajaran sesat atau ajaran palsu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus mati, dia disalib, dia mati, dikuburkan, ya, 3 hari dia bangkit. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur memiliki Allah yang mau berkorban untuk hidup kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan kita. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Oleh sebab itu, ayat yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan, semuanya sesuai dengan kitab suci. Semua sudah tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Dia berkorban untuk hidup kita. Kalau kita mikir siapa toh kita ini? Allah yang luar biasa, dia mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan kita. Sehingga supaya apa? Kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki keselamatan yang pasti. Kita memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Banyak orang yang ketakutan menghadapi masa depannya. Tetapi bagi kita umat pilihan Kristus, umat kepunyaan Tuhan, kita tidak takut dalam menghadapi hidup ini. Kita tidak takut dalam menghadapi masa depan kita. Karena kita pasti memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang Yesus sudah siapkan bagi kita. Di dunia kita dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun kita nanti dipanggil Tuhan, kita mati, kita dijemput utusan dari surga, kita dibawa ke surga. Kita tidak mampir ke neraka, tidak disiksa, tetapi langsung kita dibawa ke surga seperti Lazarus. Puji Tuhan. Lah, kenapa Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya untuk kepentingan kita? Karena kita ini semua manusia itu berdosa. Semua sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, upah dosa maut, tetapi kita beroleh keselamatan karena anugerahnya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 3:24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya dengan iman mau menerima Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat bukan usaha kita. Tetapi kita selamat oleh karena kasih karunia Kristus. Kita menanggapinya dengan iman. Artinya iman itu apa? Percaya kepada Kristus, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya, kadang orang hanya bilang saya percaya kepada Kristus, tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
Seringkali kita menghadapi hidup ini, kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita hanya menuruti keinginan kita, usaha kita sendiri. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, firman Tuhan katakan, mintalah, ketuklah pintu. Ya, carilah, ketuklah, mintalah, carilah, ketuklah. Kita meminta artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mencari artinya apa? Kita berusaha. Tuhan tidak suka orang yang malas. Ketoklah artinya apa? Kalau kita mengetuk pintu, mesti kita harus nunggu dengan sabar sampai pintu itu dibukakan. Ya. Tidak mungkin kita bertamu di rumah seseorang, kita ketuk pintu, tok-tok, langsung kita pergi. Anak-anakku sekalian, mari kita semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya dengan iman, siapa yang mau menerima Kristus menjadi Allah dan Juru Selamatnya, pasti diselamatkan. Jadi ada kepastian hidup ini, kita tidak takut menghadapi hidup ini. Karena apa? Dunia ke depan itu tambah hari tidak tambah menyenangkan, tapi membingungkan bahkan mencemaskan. Ya, apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi banjir, gempa bumi, perang di mana-mana. Kepada siapa kita berlindung? Hanya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang menopang kita. Keselamatan saja Dia berikan kepada kita. Apalagi hanya makan minum kita, masa depan kita, hidup kita. Tuhan yang pelihara kita. Burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kamu, umat pilihan Tuhan. Tuhan pasti menolong hidup kita. Kita jangan khawatir menghadapi hidup ini. Jangan khawatir kalau kita mendengar yaitu kesusahan yang melanda dunia ini. Karena kita memiliki Allah yang ajaib, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua, Kristus bangkit, kita bangkit. Roma 6 ayat 3-5, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi, kalau Kristus sudah dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Anak-anakku sekalian, bersyukur. Kita umat pilihan Tuhan, kita akan dibangkitkan yang pertama kali. Di mana nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia akan membangkitkan orang-orang mati yang di dalam Kristus, itu dibangkitkan yang pertama kali. Kita akan bertemu Tuhan di angkasa, luar biasa. Ada lagu yang katakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi Kristus mati, tetapi Kristus tidak mati selamanya, tetapi Dia bangkit dari antara orang mati. Walaupun tentara-tentara, bahkan orang-orang Yahudi menyuap tentara-tentara supaya mengatakan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi yang benar adalah
Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Anak-anakku sekalian, kalau Tuhan Yesus bangkit, kita pun bangkit. Ya, kita juga sekarang menghadapi pandemi, kita tidak usah patah semangat. Kita tetap semangat. Ya, kita bangkit. Ya, jangan malas dalam belajar. Ora ketemu gurune. Jangan sembarangan kita hidup ini, karena tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak suka orang yang malas. Orang malas suruh belajar kepada semut. Ya. Semut itu kalau kita lihat, waduh, dia itu lemah, di damu saja dia mencelat. Ya. Tapi bagi orang malas itu suruh belajar kepada semut. Itu artinya apa? Waduh, kita direndahkan sekali. Orang malas itu benar-benar rendah sekali. Ya, belajarnya kepada semut. Kenapa kok tidak suruh belajar kepada gajah yang kuat, yang luar biasa? Enggak. Karena apa? Orang malas itu mau ngelawat, basa Jawa gitu ya, dia enggak mau. Ya. Kalau kita malas, ya, kita harus belajar kepada semut. Semut itu tidak pernah ada namanya istirahatnya. Ya. Semut itu ngertinya kerja, nabung. Jangan katakan orang nabung itu tidak punya iman. Justru orang punya iman, kita nabung. Yusuf di Mesir, dia bisa berhasil menjadi Perdana Menteri, dia nabung gandum. Anak-anakku sekalian, kita bangkit. Ya, kita ada semangat. Kita memiliki Allah yang luar biasa, masa depan kita pasti indah. Ya, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Tetapi yang kita tahu, kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Kita tetap laksanakan protokol kesehatan, ya. Jangan pergi kalau memang tidak penting sekali. Jangan bergerombol, kita jaga jarak, kita jaga kesehatan, jaga imun kita biar tetap naik, ya. Lah, yang ketiga, selanjutnya yang kedua maksud saya, Yesus bangkit memberikan pengharapan bagi kita yang percaya kita yang percaya sebab yang benar adalah Yesus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Ya. Kalau ada ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus tidak mati, itu ajaran sesat. Tuhan Yesus itu tidak bangkit, juga itu ajaran sesat. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Yesus ke surga memberikan pengharapan bagi kita yang percaya bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pengharapan yang pasti. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berfirman, jangan gelisah. Hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya,
Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga, dia tetap bekerja. Dia tidak tengok-tengok, tetapi dia bekerja. Bekerja untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita akan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus selamanya. Tadi depan Bu Salome sampaikan bahwa masuk surga itu adalah pasti. Ya. Kita pasti masuk surga. Jangan sampai ada anak-anak Kristen yang ragu. Sok kowe yen mati neng ndi mbuh aku dhewe ra ngerti. Lho kok ora ngerti? Karena kita ini anak Tuhan, kita boleh masuk rumahnya. Ya. Tuhan Yesus bertahta di surga. Kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Tinggal kita setia kepada Tuhan Yesus supaya dapat memperoleh apa yang dijanjikan bagi kita, yaitu hidup kekal di surga. Kita harus beriman, kita harus percaya serta mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apapun yang kita hadapi, ya, tantangan, ujian, percobaan, persoalan yang kita hadapi, jangan sampai kita kehilangan iman. Kita tetap percaya serta mempercayakan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Untuk bisa bertahan, kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita ini harus menyatu dengan Kristus. Karena kalau kita lepas dari Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Anak-anakku sekalian, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yakin kita memperoleh hidup yang kekal sesuai janji Tuhan. Anak-anakku sekalian, mari kita mantapkan hidup kita, tekad hati kita untuk kita senantiasa memegang Kristus. Kita senantiasa menyatu dengan Kristus, biar kita ini bisa berbuah lebat. Anak-anak sekalian, ini firman Tuhan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Dwi Yulianto MPD. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat siang. Mudah-mudahan anak-anak ceria dalam keadaan apapun. Ini saya buka aja ya, karena saya jauh dari teman-teman di sini. Anak-anak, pada saat ini saya melanjutkan Bu Salome. Saya akan membahas tentang 3. Tapi sebenarnya ini semua anak-anak sudah mendapatkan. Anak-anak sudah tahu. Saya hanya mengingatkan lagi. Yang pertama adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena kita masih dalam rangka Paskah tadi yang dikatakan Bu Salome.
Yang kedua, tentang buah-buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang ketiga, ini yang oleh pemerintah sekarang sedang ditekankan juga di sekolah-sekolah dimanapun, tentang radikalisme, terorisme, dan intoleran. Supaya kita menjadi warga negara yang baik. Nah, tentang kematian, tadi Bu Salome sudah menyebutkan. Saya hanya membedakan dalam dua hal yang ketok banget, nyolok banget, yaitu dari Roma 5 ayat 10, saya bacakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ini tadi Bu Salome sudah menceritakan tentang kehidupan dan kematian. Kalau tidak ada kematian Yesus, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada gunanya. Nah, di sini dalam kematian kita diperdamaikan. Tadi dikatakan tidak ada orang yang berdosa. Nah, yang mendamaikan dengan kematian Yesus itu tadi. Lalu berikutnya, dosa-dosa kita yang sudah diampuni tadi, lalu kita bisa diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Jadi hidupnya adalah hidup kebangkitannya. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya, ingat ya, diselamatkan bukan karena kematiannya, tapi dari kebangkitannya. Kalau kita didamaikan dari kematiannya. Nah, dalam firman Tuhan kita kenal dengan namanya buah-buah roh, dari Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu saya kasih warna, saya ambil ayat ini, karena apa? Di dalam hidup kita ini kita selalu berpegang pada ini. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu mendasari semuanya. Kasih itu ajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Kasih itu dirasakan oleh semua orang. Berikutnya sukacita, nanti akan saya uraikan sedikit yang di bagian belakang. Terus damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, coba Anda dalam hal ini tadi, kalau Anda perhatikan tidak ada hukum yang menentang tentang itu. Ya, dalam buah-buah roh itu tidak ada hukum yang menentang tentang itu. Karena itu memang sikap dalam keseharian yang sangat baik untuk dilakukan oleh semua manusia. Makanya di sini dikatakan tidak ada hukum yang menentang tentang buah-buah roh. Ya, nanti bisa dilihat lagi di dalam Galatia. Ya. Selanjutnya, kalau tadi saya katakan negara sedang menekankan ini. Nah, ini Pak Yuli ambilkan dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah radikalisme, satu, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Dua, paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Yang tiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, ini adalah sikap-sikap yang tidak dikehendaki oleh negara,
oleh bangsa kita. Lalu berikutnya terorisme. Itu penggunaan kekerasan yang menimbulkan ketakutan. Jadi kalau menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama dalam tujuan politik tertentu, praktek tindakan-tindakan teror ini sering dipakai. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, menggunakan kekerasan seksual. Ya, itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia diterangkan begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah intoleransi. Intoleransi berarti tidak toleran. Toleran itu maksudnya apa toh? Tenggang rasa, tepo sliro. Dadi nek kowe dijiwit lara, ya aja njiwit. Nah, misalnya begitu. Kalau kamu ngenyek wong, sakit hati menjadikan yang tidak enak, ya jangan ngenyek. Nah, itu yang dalam keseharian anak-anak sering menghadapi itu. Nah, sekarang bagaimana upaya mencegah radikalisme itu? Ya, ini ada 4 ya. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Nah, Anda di sekolah sudah diberikan pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu zaman Pak Yuli sekolah, usia dulu, itu namanya pelajaran civic, kalau sekarang PPKN. Ya. Menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu cinta Pancasila, mengerti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, lalu yang berikutnya mengarahkan para pemuda. Pemuda itu siapa? Ya, kamu para siswa, yang tua pun juga. Ya. Beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, dan olahraga. Ya. Yang selanjutnya memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Ya. Toleran. Jadi kita di sekitar kita ini kan agama banyak sekali. Kita jangan merasa bahwa agama kita itu yang paling baik. Ya. Merasa paling baik tetapi harus menjaga agama yang lain. Karena agama yang lain juga pemahaman agamanya baik. Nah, itu namanya toleran. Ya. Anak-anak jangan suka emosi. Cah nom biasanya emosi. Ya. Jadi dirembuk bareng. Lalu selanjutnya ya dalam hal peran guru agama di lingkungan sekolah, jadi ora guru agama tok. Ya, semuanya. Ya. Nah, itu ya. Lalu berikutnya memberikan keteladanan kepada siapapun. Sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Jadi di sini ditekankan bahwa masing-masing itu bisa menjadi contoh. Awake dhewe ora usah duting-duting. Ya, kita sendiri menjadi contoh. Nek awake dhewe ngalami ora penak, wah ben penak piye? Ya dimulai dari diri kita. Dimulai dari kita. Nah, selanjutnya tadi dalam buah-buah roh ya. Nah, di pelajaran Bu Salome kamu sudah dijelaskan dalam hal kasih itu ada 4 ya kalau dikategorikan. Yaitu 1 agape. Agape itu kasih yang bagaimana toh? Kasih yang tidak bersyarat. Itu biasanya hanya dimiliki oleh Tuhan. Karena apa? Kalau manusia biasanya mengasihi itu kalau
Kalau kamu suka memberi saya, ya saya kasih. Kalau kamu menyenangkan, ya saya kasih. Tapi kalau Tuhan, tidak. Tuhan itu selalu mengasihi manusia dalam keadaan apapun. Nah, itu kelebihan agape di sini. Hanya dimiliki oleh Tuhan. Lalu kasih yang kedua, itu kasih yang ada hubungannya dengan asmara, yaitu suami istri atau pasangan hidup yang dinamakan eros. Kasih yang ketiga itu storge, yaitu kasih dalam keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan kakak adiknya, anak dengan orang tuanya, dengan Pak D-nya, dengan buleknya, dengan simbahnya, itu yang storge. Lalu yang keempat adalah philia, kasih sesama teman. Nah, tingkatan-tingkatan kasih itu semacam itu. Ya, dalam satu ayat yang saya ambil, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini yang menjadi ajaran kita, ajaran kasih. Allah mengajarkan kasih. Nah, kita kembali pada tadi buah-buah roh. Buah-buah roh itu kalau kamu perhatikan, kalau kita perhatikan, semua itu nanti kalau kita lakukan dampaknya baik untuk semuanya. Ya, gitu. Nah, lanjut. Nah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Itu di dalam Korintus 3 ayat 4-8. Ya, lanjut. Ya. Nah, sekarang sukacita. Kalau tadi ada sukacita, sukacita itu apa toh? Sukacita adalah kebahagiaan yang mendalam yang kita rasakan sewaktu kita mendapatkan atau mengharapkan. Jadi kalau kita mendapatkan atau mengharapkan, itu mesti kita bersukacita. Bersukacita berarti berbahagia. Tidak soal keadaan kita baik ataupun buruk, ya. Dalam Tesalonika demikian. Jadi kita bisa tetap bersukacita meski ada yang membuat kita kecewa. Nah, ini ayat yang sangat kita hafal mungkin, ya. Dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira itu obat yang bagus. Ya, nah itu. Sekarang damai sejahtera. Damai sejahtera. Dalam damai sejahtera, untuk damai sejahtera itu istilah lainnya adalah shalom. Kata ini bukan sekedar menunjukkan kepada ketiadaan, perang dan pertentangan, maka dasar shalom ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan, dan segala bidang kehidupan. Ya, tuh. Lalu berikutnya kesabaran. Kita ambil dari Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman
kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, ini ada cerita sedikit ya. Dalam kesabaran menit terakhir itu yang membahayakan kita. Ya, kita janjinya akan datang, kita sudah tidak sabar, hancur. Nah, maka hati-hatilah. Jadi kesabaran ini kita selalu diuji, ya. Kesabaran selalu diuji. Kita ingat peristiwa Simpson, ya. Simpson itu tidak sabar. Akhirnya apa? Hancur. Ya. Nah, selanjutnya adalah kemurahan. Ya. Kemurahan kita ambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya lanjutkan, kebaikan. Ya, kebaikan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi di sini kita diajarkan terhadap semua orang kita harus baik. Terhadap semua orang, kalau kita mendapat kejahatan, kita harus membalas dengan kebaikan. Ya, nah saya kira itu. Lalu kesetiaan, ya. Kesetiaan dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Ya, kelemah lembutan, ya. Nah, kalau kita punya hati yang lembut, karakter kita lemah lembut, saya yakin tidak ada orang yang merasa tidak enak dengan kita. Justru semua orang senang dengan kita karena sikap kelemah lembutan kita. Ya, yang terakhir, yang berikutnya adalah penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri ini dalam sikap kita yang harus waspada. Penguasaan dalam hal apa? Keinginan mata atau keserakahan, keinginan daging atau hawa nafsu, terus keangkuhan. Ya, semacam itu. Nah, berikutnya dalam penguasaan diri tadi kita ambil dari 2 Timotius 4, ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan juga. Ya. Penguasaan pikir, penguasaan lidah, dan penguasaan mata. Ya, saya kira itu ya, jadi penekanan kita hari ini pada buah-buah roh. Kalau buah-buah roh itu kita lakukan, maka tadi radikalisme, terorisme, intoleran itu akan bablas, akan terlampaui, tidak kita lakukan. Ya, ingat buah-buah roh. Saya kira dari saya cukup sekian. Kalau murid-murid pengen materi ini tadi, nanti bisa minta Bu Salome. Ya, saya kira terima kasih. Sekian, dan anak-anak jagalah kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang luar biasa bagi kita. Kalau kita ada kasih, ya, tidak ada hal yang bisa menentang buah roh. Tidak ada hukum yang bisa menentang buah roh. Tuhan Yesus berfirman, dalam Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bahkan aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, kasihlah orang yang memusuhi kamu. Anak-anakku sekalian, kalau kita ini ada kasih, berarti kita ini mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau kamu memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berlaku demikian. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, mari kita mengasihi. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kita dimusuhi, kita memberkati. Kita doakan mereka biar mereka mendapat berkat. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Kristus, dia disalib, dia dipukul, dia diludahi, tetapi dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian pula hidup kita. Hidup kita harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tutup ibadah kita siang ini. Kita angkat pujian dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Kita semua bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami tinggikan senantiasa.
Siang ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah mengikuti ibadah Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Bapa, ini semua oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kami memiliki masa depan yang cerah, pengharapan yang pasti, keselamatan yang pasti, masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan yang pasti yang dari Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Terimalah segala persembahan pujian kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Buat kami mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau mengutus kami menjadi garam dan terang di dunia ini Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki penyelamat yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Kami menyerahkan bangsa yang besar ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan pertolongan atas bangsa kami. Biarlah anugerah keselamatan yang dari Tuhan nyata. Tuhan menjaga bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan lalukan dari pandemi yang kami alami selama ini Bapa. Engkaulah Allah kami. Engkaulah penolong hidup kami. Engkaulah penyelamat kami. Engkau yang memiliki bangsa Indonesia ini Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin kami, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para DPR, MPR, bahkan Bapak Gubernur seluruh Indonesia, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, camat, lurah, RW, RT seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat yang dari Tuhan di dalam memegang roda pemerintahan Indonesia. Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Bahkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Engkaulah Allah kami, Engkaulah penolong kami. Bangsa Indonesia yang besar ini Bapa, banyak yang mengalami kesusahan, baik masalah ekonomi, baik masalah sakit penyakit, apapun yang dirasakan bangsa kami mohon pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Kami juga saat ini berdoa buat SMK Negeri 2 Surakarta, keluarga besar SMK Negeri 2 Surakarta, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bahkan guru dan karyawan SMK Negeri 2 Surakarta, bahkan siswa-siswi seluruhnya SMK Negeri 2 Surakarta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan keluarga besar SMK Negeri 2 Surakarta. Biar Bapak ada kemajuan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami mohon Bapak, biar Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 Surakarta. Biar kami rasakan tentram damai yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga besar SMK Negeri 2 Surakarta. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini Bapak, kami tutup ibadah kami saat ini. Kami sebelum meninggalkan acara ini Bapak, kami rindu berkat yang dari Tuhan.
tumpangkan tangan-Mu atas hidup kami semua, baik yang ada di studio ini maupun anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing. Tuhan, curahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tahu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, bahkan seluruh keluarganya, orang tuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin saat ini dalam penderitaan, Tuhan bebaskan. Mungkin saat ini dalam buntu jalan, berikan jalan keluar. Mungkin saat ini dalam kekurangan, berikan kelimpahan yang dari Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu melimpah. Jangan biarkan anak-anak-Mu dalam kesusahan. Jangan biarkan kami dalam penderitaan. Tetapi kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan. Harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Anak-anakku saat ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat secara roh, jiwa, tubuhmu, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penjagaan, keberhasilan yang dari Tuhan, masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang dari Tuhan Yesus menjadi milikmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu siang ini Bapa. Semua yang diberkati Tuhan katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.